karomah yang paling agung adalah istiqomah dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok hidupnya terjadwal, kebaikannya itu sudah selalu dilakukan secara kontinu, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitas apa yang dilakukan, dan itu tidak pernah berhenti kecuali ada udzur. Itulah karomah yang sebenarnya. Balasan Allah diberikan di dunia dan juga diberikan di akhirat nantinya, baik dalam bentuk yang nyata, harta benda, kesehatan dan sebagainya, juga dalam bentuk Allah membukakan yang ghaib. Apa yang tidak terlihat oleh mata dibukakan Allah, namanya alam malakut, ala ghaibi malakutihi, yakni apa yang tersembunyi, yang ada di atas langit dan ada yang ada di bawah bumi. Apa kita tidak bisa melihat? Harta kita itu hanya terbatas pandangannya. Tapi kalau Allah membukakan mata hati kita, apa yang ada di atas langit yang jauh dari kita, kita bisa melihatnya. Tidak harus mendekat. Apa yang di dasar bumi, yang kita tidak bisa menembus dasar bumi, kita akan diperlihatkan oleh Allah apa yang ada di dasar bumi. Surga berada di atas langit yang ketujuh, neraka berada di bawah bumi yang ketujuh. Ya. Kalau Allah menampakkan, itu kan ghaib. Allah menunjukkan surga, ya kita akan melihat. Allah menunjukkan ke neraka kepada kita akan melihat neraka. Itu balasan bagi orang-orang yang taat pada Allah. Bukan hanya sebatas urusan-urusan material, urusan materi, urusan yang tampak oleh mata atau yang kasat mata, yang bisa dilihat oleh panca indera, namun ada hal yang lain yang akan ditunjukkan Allah kepada kita. Kalau kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang seperti itu. Kita semua punya peluang yang sama, tergantung peluang itu benar-benar kita masuki atau tidak, kita manfaatkan atau tidak peluang itu. Kalau Allah membukakan, semuanya bisa kita lihat. Allah memperlihatkan kepada kita, bagi orang lain tidak melihat, kita bisa melihatnya. Itulah yang akan diberikan Allah pada kita. Bagi kita yang tidak mengalami semacam itu, ya kita harus percaya adanya itu. Kita tidak mengalami sendiri, kemudian kita tidak percaya, tidak mungkin, tidak ada seperti itu. Tidak boleh. Kita harus percaya kalau memang kita tidak mengalaminya. Jangan mengingkari tentang karomah-karomah. Hal-hal yang luar biasa yang diberikan Allah kepada walinya. Kalau Allah memang menghendaki walinya tahu tentang sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang pada umumnya, ya si wali itu akhirnya juga tahu dan kita tidak boleh mengingkarinya. Kemudian Allah tidak memberikan atau tidak membukakan kepada walinya itu segala sesuatu itu terbuka, tidak. Ya Allah memberikan kepada walinya sesuai dengan yang diinginkan Allah. Ada yang melihat yang ghaib secara keseluruhan dan ada yang melihat hanya sebagian. Bisa melihat alam malakut, namun tidak mampu melihat hatinya orang lain. Namun ada kalanya yang memang oleh Allah dibukakan mata hatinya sehingga bisa melihat hatinya orang, baik dan buruknya hatinya seorang nih loh.
Kita itu kan selalu melihat orang dari luarnya. Apa yang ditampilkan orang itu kita jadikan sebagai acuan apa yang ada di hati orang. Padahal ada orang yang berpura-pura baik, namun hatinya tidak baik. Orang yang kelihatannya ikhlas, padahal tidak ikhlas. Sepintas selalu sama. Kalau orang pandai menutupi, pinter bersandiwara, ya kita akhirnya tertipu. Ya. Tapi kalau orangnya tidak pandai bersandiwara, ya, pada suatu saat akan ketahuan juga. Awalnya mampu untuk menipu orang lain dengan segala janji-janji yang disampaikan, ya. Dengan adanya penampilan-penampilan yang ditunjukkan. Karena hatinya sebenarnya tidak semacam seperti itu, bisa jadi suatu ketika Allah menunjukkan yang sebenarnya siapa orang tersebut. Dengan perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dari yang biasa ditunjukkan. Masih dalam bentuk perbuatan nih, okay. Yang dilalai keceplosan, yang dilalai nopo, ngoten niku lho. Namun jika Allah berkehendak, hatinya manusia yang tidak bisa kita lihat, itu bisa dilihat oleh orang-orang yang dikehendaki Allah untuk melihat hati tersebut. Dibukakan oleh Allah bagaimana yang ada di hati orang yang ada di sekitarnya. Ini hatinya orang gimana itu jelas-jelas tahu. Itulah salah satu balasan yang diberikan Allah. Salah satu bentuk balasan yang diberikan Allah kepada mereka-mereka yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan 3 hal ini kemarin. 1, meyakini yang kuasa hanyalah Allah. Yang kedua, selalu menjadi orang yang taat pada Allah. Yang ketiga, selalu ridho terhadap setiap takdir yang diberikan Allah. Itu dampaknya sampai bisa melihat. Hebat kan, bisa melihat hatinya orang kan. Hebat. Itu sebagai bentuk balasan atas amal solih yang dikerjakan, yang diberikan Allah sampai sejauh itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan diberikan kemuliaan oleh Allah, karomah berupa bisa melihat hatinya orang lain. Ya, sing ketok kan klambine karo dodone ngoten nggih. Atine kaya apa? Ndak ada. Kalau kita pada umumnya. Tapi untuk orang-orang tertentu yang memang dibukakan hatinya oleh Allah, bisa melihat hatinya orang lain, maka bisa melihat hatinya orang lain. Ini hanya sekedar penampilannya, bukan yang sebenarnya. Ini yang memang dohir batinnya sama, tidak ada bedanya, kelihatan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Namun yang perlu kita pahami, walaupun itu merupakan hal yang luar biasa, yang diberikan Allah kepada walinya, bisa memandang hatinya orang, bisa melihat apa yang ada di langit, apa yang ada di dasar bumi. Itu semua sebenarnya tidak ada nilainya sama sekali. Yang paling utama adalah keistiqomahan seorang dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat orang hebat bukan itu, tapi yang membuat orang hebat adalah istiqomah. Kenapa demikian? Karena itu masih berkaitan dengan keinginan nafsu. Dan sesuatu yang disenangi nafsu yang diberikan Allah itu. Namun kalau sudah istiqomah, itu mengalahkan nafsu, bukan memenuhi keinginan nafsu. Sehingga orang yang mengalahkan nafsu itu orang yang hebat. Maka al-karomatul udma al-istiqomah. Karomah yang paling agung adalah istiqomah dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kok hidupnya terjadwal, kebaikannya itu sudah selalu dilakukan secara kontinu,
mulai bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitas apa yang dilakukan, dan itu tidak pernah berhenti kecuali ada udzur. Itulah karomah yang sebenarnya. Karena tidak semua orang bisa. Sehingga kan dok asem nggih. Awalnya semangat, bareng diletek. Bareng ndak mampu. Kalau terus bisa istiqomah dalam jangka waktu yang tidak terukur, guys, dalam waktu yang tidak tertentu, sampai matinya terus dalam kebaikan, dialah orang yang memiliki karomah yang sesungguhnya. Sehingga untuk memuliakan seorang wali dan bukannya, tidak perlu kita pikir sejauh mana karomahnya, cukup dengan melihat seberapa istiqomahnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah dalam keimanan, dalam ketaatan pada Allah. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka ketika dia meninggal dunia, ruhnya akan dijemput oleh malaikat. Malaikat turun menjemput ruhnya, dikawal oleh para malaikat, dibawa ke surganya Allah, sambil mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian semua bersedih, janganlah kalian semua takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembiralah kalian semua dengan apa yang mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah pada kalian. Kehidupan yang enak, kehidupan yang nikmat yang akan diberikan Allah pada hamba-hambanya yang istiqomah di jalannya Allah sampai dengan akhir hayatnya. Itu yang paling utama. Bukan balasan bentuk materi, bukan balasan bentuk pangkat, bukan balasan bentuk khariqul adah, balasan bentuk istiqomah yang diberikan Allah itu yang lebih penting daripada yang lainnya.